Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dikutip dari Football Italia, Kamis 25 Agustus, Sampdoria dikabarkan memimpin perburuan untuk mendapatkan Harry Winks dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur. Diperkirakan Tottenham Hotspur bersedia melepas Winks karena pemain itu gagal mencuri perhatian dari pelatih Antonio Conte pada November lalu. Selain Sampdoria, dikabarkan AS Roma juga telah ditawarkan untuk memboyong Harry Winks. Penyerang baru Sassuolo, Andrea Pinamonti mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah mendapatkan kesempatan saat bermain di Inter. Sebagai informasi, Pinamonti bermain untuk Inter sejak berusia 14 tahun dan berhasil melakukan debut bersama tim utama pada usia 17 tahun di 2016. Dia lalu dipinjamkan ke Frosinone dan Genoa pada 2018 hingga 2020 sebelum kembali pada musim 2020-2021. Dia lalu dipinjamkan ke Empoli musim lalu dan berhasil mendapatkan musim terbaiknya dengan mencetak 13 gol di Serie A. Nahkoda Manchester United, Erik ten Hag dilaporkan masih ingin melego 4 bek lagi sebelum jendela transfer ditutup setelah Eric Bailly resmi dipinjamkan ke Marseille. Menurut Metro, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Phil Jones, dan Axel Tuanzebe mau segera dijual dalam beberapa hari ke depan. Para pemain itu tampaknya kurang bisa meyakinkan Ten Hag sehingga mereka diberi kesempatan untuk memainkan lebih banyak pertandingan bersama klub lain. Jorgelina Cardoso, istri Angel Di Maria, mengakui bahwa pindah dari Real Madrid ke Manchester United hanya demi uang dan tinggal di Inggris adalah mimpi buruk baginya. Cardoso mengungkapkan bahwa gaji 2 kali lipat yang didapatkan dari Madrid menjadi godaan yang akhirnya membuat Di Maria menerima pinangan MU. Di Maria cuma 1 musim bermain untuk MU. Selama berada di kota Manchester, hal tersebut seperti menjadi pengalaman terburuk bagi Cardoso. Terlebih rumahnya sempat dibobol maling meski tak ada barang yang berhasil dibawa kabur. Villarreal kini tengah berbahagia lantaran kartu kuning yang diberikan kepada bintang mereka, Gerard Moreno, ditangguhkan. Sebelumnya, pemain asal Spanyol itu mendapatkan kartu kuning kala bersua Atletico Madrid Senin 22 Agustus karena melakukan selebrasi yang menyerupai badut. Kini, Komite Disiplin La Liga sudah membatalkan hukuman tersebut pasca banding yang diajukan Villarreal. Real Madrid siap menghadapi perubahan dan regenerasi skuad. Kepergian gelandang Casemiro baru-baru ini menyisakan lubang besar. Tapi Madrid beruntung punya pemain muda berbakat dalam diri Eduardo Camavinga. Camavinga bukan pemain yang sama seperti Casemiro. Karakternya berbeda. Namun jelas bahwa kehadiran Camavinga bakal memberikan warna baru di lini tengah Madrid. Bursa transfer musim panas 2022 segera berakhir. CEO Manchester City, Ferran Soriano, menegaskan Bernardo Silva akan bertahan di tengah rumor Barcelona. Mantan pemain City, Pablo Zabaleta, juga yakin Bernardo Silva akan bertahan karena merasa bahagia di Etihad. Firasat saya sih Bernardo sedang menikmati di City. Anda memang tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai bursa transfer betul-betul ditutup. Musim baru Henry Mkhitaryan di Inter Milan dimulai dengan cedera hamstring yang membuatnya frustasi. Namun, Mkhitaryan dilaporkan bekerja keras untuk bisa sepenuhnya fit pada waktunya untuk derby della Madonnina kontra tim sekota AC Milan yang akan digelar 3 minggu lagi. Bintang asal Armenia itu diperkirakan tidak akan kembali tepat waktu untuk laga Inter melawan Lazio pada minggu ketiga Serie A, tapi ia bisa tampil di pertandingan minggu berikutnya melawan Cremonese. Kendati Liverpool mengawali Liga Premier Inggris 2022-2023 dengan buruk, Diogo Jota meyakini The Reds akan kembali ke jalur seperti yang mereka raih pada musim lalu. Liverpool mengawali musim baru dengan 2 imbang dan 1 kekalahan, sehingga mereka di peringkat ke-16. Jota mengutarakan, musim ini Liverpool dihuni banyak pemain muda dengan hadirnya striker Darwin Núñez, Fabio Carvalho, dan bek kanan Calvin Ramsey. Menurut Jota, mereka masih membutuhkan waktu untuk makin berkembang. Dilansir Sportsmall, Cristiano Ronaldo telah dikaitkan dengan Marseille. Namun, Marseille disebut tak berminat mendatangkan Ronaldo sebagai pemain anyar mereka musim ini. Bila Marseille benar-benar menolak Ronaldo, berarti deret klub yang menolak Ronaldo semakin bertambah. Sebelumnya, nama-nama klub besar seperti PSG, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Chelsea adalah nama-nama yang menolak merekrut CR7.
Drawing fase grup Liga Champions digelar di Istanbul, Turki, Kamis 25 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, terdapat grup neraka di grup C ketika Barcelona, Bayern Munchen, dan Inter Milan tergabung di dalamnya, plus tambahan Victoria Plzen. Sedangkan juara bertahan Liga Champions Real Madrid bergabung bersama RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Celtic FC di grup F. Diketahui, babak fase grup Liga Champions 2022-2023 akan digelar mulai 6 September dan berakhir pada 2 November tahun ini. Mesin gol Real Madrid Karim Benzema dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa UEFA untuk tahun 2022. Sedangkan pelatih klub itu, Carlo Ancelotti, menerima penghargaan pelatih terbaik. Kedua tokoh tersebut mendapatkan suara terbanyak lewat voting di antara jurnalis dan pelatih berdasarkan performa musim lalu. Mereka menerima trofi penghargaan di Istanbul, Turki, bersamaan dengan pengundian Liga Champions pada Kamis 25 Agustus. Asa Chelsea untuk mendapatkan jasa Pierre-Emerick Aubameyang tampaknya akan segera terwujud. Dikutip dari Sport Bible, Chelsea dilaporkan telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Aubameyang dari Barcelona. The Blues diwartakan sudah menyetujui biaya sebesar 18 juta pounds atau setara dengan 314 miliar rupiah untuk pemain asal Gabon tersebut. Ryan Nainggolan mengenang kembali momen kepergiannya dari AS Roma dan menutup kemungkinan bagi dirinya untuk kembali ke klub ibu kota Italia. Gelandang Belgia berdarah Indonesia itu membicarakan rumor tentang peluang dirinya kembali ke Roma sebagai pengganti Wijnaldum yang cedera. Dalam kenangannya, Nainggolan mengaku sebenarnya menyesal pernah mengambil keputusan tinggalkan Roma untuk gabung Inter pada 2018, di mana ia kurang bersinar di Nerazzurri. Everton resmi meminjamkan Dele Alli ke Besiktas hingga akhir musim 2022-2023. Hal itu disampaikan langsung oleh manajemen Total Fish melalui situs resmi mereka. Di sisi lain, menurut jurnalis Fabrizio Romano, Besiktas diberi dua pilihan harga terkait transfer permanen Ali. Kalau mereka menebusnya sebelum pergantian tahun 2023, maka Ali bisa dibeli dengan nilai transfer sebesar 6 juta pounds atau 104 miliar rupiah. Namun, jika pembeliannya dilakukan antara Januari hingga Juni 2023, maka nilainya naik menjadi 8 juta pounds atau setara dengan 139 miliar rupiah. Ajax Amsterdam meminta harga selangit jika Manchester United ingin menggait Anthony. Kabar terbaru menyebut Ajax meminta 100 juta euro atau lebih dari 1,1 triliun rupiah untuk Anthony. Alasannya, Ajax rupanya masih harus memberikan 20% dari hasil penjualan kepada mantan klub Anthony, Sao Paulo. Sebab, Ajax masih harus mencari pengganti Anthony yang tentunya tidak mudah didapat di situasi seperti ini. Belum lagi, MU rencananya hanya akan membayar 94 juta euro di depan untuk Anthony dan sisa 6 juta euro dalam bentuk bonus. Manchester United sudah melayangkan dua proposal untuk mendapatkan kiper Newcastle United, Martin Dubravka. Manchester United sudah melayangkan dua proposal untuk mendapatkan kiper Newcastle United, Martin Dubravka. Keinginan setan merah untuk membeli kiper baru tak bisa dilepaskan dari performa buruk David De Gea. Kabar dari Twitter Fabrizio Romano, dua proposal tersebut adalah meminjam Dubravka sampai Juni 2023. Ditambah, MU akan membeli Dubravka di akhir musim dengan biaya sebesar 5 juta pounds atau setara dengan 87 miliar rupiah. Pemain anyar Liverpool, Luis Diaz, ternyata fans berat Mohamed Salah. Hal itu diutarakan sendiri oleh pemain asal Kolombia tersebut baru-baru ini. Ia mengaku sering melihat Mo Salah tampil dari layar televisi. Saya bangga bisa mencapai posisi ini, berbagi dengannya pengalaman, mengenakan seragam yang sama dan menjadikan satu timnya sesuatu yang istimewa, kata Diaz. Manajer Inggris Sarina Wiegman dinobatkan sebagai pelatih wanita terbaik UEFA 2022. Penghargaan itu tak terlepas dari jasanya membawa tim putri Inggris keluar sebagai juara Piala Eropa Wanita pada bulan Juli kemarin. Pelatih berusia 52 tahun itu belum pernah menelan kekalahan sebagai manajer Inggris dalam 20 pertandingannya sejak mengambil alih tahun lalu. Patrick Cutrone meninggalkan Wolverhampton Wanderers untuk kembali ke Italia.
dan kampung halamannya di Como, di mana rekan setimnya adalah Cesc Fabregas. Dilansir dari Football Italia, Catrone telah menyetujui transfer dan akan menandatangani kontrak dengan klub Serie B tersebut hingga Juni 2025. Niat Barcelona untuk mendepak Martin Braithwaite belum menemui hasil manis. Braithwaite kembali menegaskan tak mau meninggalkan klub Liga Spanyol tersebut kecuali mendapat bayaran 5 juta euro atau 73 miliar rupiah dari Blaugrana. Menurut laman Football Espana, Kamis 25 Agustus, Braithwaite bersedia mengakhiri kontraknya lebih cepat. Syaratnya, ia mesti mendapatkan pembayaran sisa kontraknya di Camp Nou. Real Madrid telah kehilangan Casemiro ke Manchester United dan manajer Carlo Ancelotti telah mengakui bahwa Marco Asensio bisa menjadi pemain berikutnya. Berbicara pada undian Liga Champions UEFA, Ancelotti ditanya tentang masa depan Asensio. Ia lalu menyampaikan, Marco sedang melihat hal-hal untuk melihat apakah dia bisa pergi. Jika dia tidak pergi, dia akan 100% menjadi pemain Madrid, kata pria Italia itu. Arkadiusz Milik dilaporkan telah mendarat di Piemonte, Turin untuk menjalani serangkaian tes medis bersama Juventus dalam proses kepindahannya dari Olympique Marseille. Pada musim panas 2022 ini, bomber asal Polandia akan segera menyelesaikan langkah pinjaman sebesar 2 juta euro atau 29,5 miliar rupiah dari klub Ligue 1 Prancis tersebut dengan kesepakatan kewajiban pembelian pada musim panas tahun depan senilai 8 juta euro atau 118 miliar rupiah. Rumor kepergian Cristiano Ronaldo dari Manchester United masih terus mengambang. Dilansir The People Person, klub yang katanya paling mungkin untuk menampungnya saat ini adalah Sporting Lisbon. Dilaporkan bahwa kepindahan Ronaldo ke Sporting sudah nyaris terjadi. Hanya sisa 1% sampai semuanya terwujud. Lisbon akan mulai menyusun proposal penawaran kepada Ronaldo mulai Jumat 26 Agustus. Selebihnya, proses negosiasi ini sudah 99% sebab Sporting ternyata sudah menyiapkan penawaran ini sejak berminggu-minggu yang lalu untuk memboyong CR7. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!